Berapa sih yang kita butuhkan? Gen Z ada berapa? Hitungannya kan jutaan tuh. Terus ukuran sampel yang diperlukan berapa? Nggak ada ukuran yang pasti. Tidak ada ukuran yang pasti. Ada yang bikin 10%, 20%. Kuncinya semakin homogen karakternya, tadi yang di awal, maka semakin sedikit pun nggak masalah. Nggak perlu jumlah yang besar. Bayangin kalau misalnya Gen Z itu ada 10 juta. Terus sampelnya harus 10%, 10 juta dari 10% berapa? 1 juta. Lu harus nyebarin kuesioner ke 1 juta orang, mati. Nggak selesai. Sampai tua nggak kelar. Nah, sehingga kita memiliki dua metode. Ini catat nih, nggak ada di PowerPoint nih. Catat ya. Ada dua teknik dalam menentukan jumlah sampel. Kalau tadi teknik memilih sampelnya, kalau ini teknik menentukan jumlah sampel. Yang pertama untuk yang populasinya diketahui. Populasi yang diketahui. Yang kedua, untuk populasi yang tidak diketahui. Ada nggak populasi yang tidak diketahui? Ada nggak populasi yang tidak diketahui? Orang dewasa, anak kecil. Ada nggak Orang populasi dewasa, yang diketahui? orang dewasa, Pak. Orang dewasa, anak kecil. Terus apa lagi? Kalian misalnya mau melakukan penelitian pada siapa? Warga lokal. Warga lokal. Populasi diketahui dong. Populasi yang tidak diketahui ada nggak? Misalnya, kalian melakukan penelitian, tidak diketahui atau bahkan tidak terhingga gitu ya. Kalian melakukan penelitian terhadap orang-orang yang melakukan hate speech. Oke. Sampelnya adalah orang-orang yang melakukan hate speech, cyberbully. Ketahuan nggak jumlahnya? Tidak. Tidak ketahuan. Tapi ada. Ada. Tidak. Banyak nggak? Banyak. Tapi jumlahnya tidak ketahuan. Jadi ada dua cara untuk menentukan jumlah. Ini catat nih, nggak ada di PowerPoint. Tapi nanti keluar di ujian. Dua cara. Satu, untuk populasi yang diketahui. Yang kedua, untuk populasi yang tidak diketahui. Ya. Untuk populasi yang diketahui, kita bisa menggunakan rumus Slovin atau Yamane. Rumus Slovin atau Yamane. Sebetulnya sama kalau kita lihat. Jumlah sampel N ini adalah ukuran populasi dibagi 1 plus jumlah populasi dikali kelonggaran atau sampling error, tingkat toleransi, pangkat 2. Batas kesalahannya bisa 1% sampai 10%. Semakin kecil errornya, maka semakin sedikit atau semakin kecil juga tingkat kesalahan. Semakin besar error, maka semakin besar pula kemungkinan tingkat kesalahan. Nah, untuk PI biasanya ya 10% cukup lah. Kalau untuk skripsi 5%. Bisa 1% lebih bagus lagi. Nah, yang membedakan apa? Sebagai contoh, Yamane sama Slovin sebetulnya sama. Ini kan N dibagi 1 plus N kali error pangkat 2. Kalau ini N dibagi N kali error pangkat 2 ditambah 1, sama aja kan? Sama aja. Cuma beda ini doang nih, penempatannya aja. Kalau Slovin satunya di depan. N itu ukuran sampel. N besar itu populasi, E itu tingkat error. Contoh. Kita lihat dia pakai untuk sampelnya, jumlah sampelnya, tekniknya dia pakai purposive sampling, lihat ya. Tekniknya pakai purposive sampling. Jadi memilih orangnya itu berdasarkan kriteria. Untuk pengukuran jumlah, dia menggunakan rumus Slovin, lihat. Populasinya itu 343.000 populasinya. Untuk menentukan jumlah sampelnya, batas toleransi ditetapkan 5%,
Berarti 343.000 dibagi 1 plus 343 dikali 0,05. 5% itu kan sama dengan 0,05 pangkat 2. 0,05 pangkat 2 jadi 0,025 dikali 343. 343.000 dibagi 858 ketemulah 399. Sehingga dibulatkan sampel yang dibutuhkan adalah 400 orang. Ini jumlahnya 400 orang. Milih 400 orang itu belum balik ya? Iya. Oh ini. Jumlah 400 orang itu dipilih berdasarkan teknik purposive sampling. Paham sampai sini? Paham, Pak. Paham. Oke. Sekarang satu contoh lagi. Sama dia pakai rumus Lovin tapi dia errornya ketidaktelitiannya 10%. Nah, jumlah populasi berapa? 1,1 juta. Padahal beda nih. Ini lebih banyak nih. Nggak mungkin kita ambil misalnya 100.000 orang. 10%-nya. Repot. Akhirnya pakai rumus Lovin. 1,1 juta dibagi 1 plus 1,1 juta kali 10% pangkat 2. 0,1 dikali 1,1 juta ketemulah 11.000 ditambah 1, kemudian 1,1 juta dibagi 11.001 ketemulah 99,9. Dibulatkan jadi 100 responden. Ini jumlahnya. Pengambil tekniknya dia pakai purposive sampling. Paham? Paham ya? Paham, Pak. Terkait dengan populasi dan sampel. Itu untuk populasi yang diketahui. Terus kalau yang diketahui gimana, Pak? Kayak tadi tuh, kita mau meneliti kita meneliti sampel yang tidak diketahui jumlah pastinya, kayak tadi pada orang-orang yang melakukan hate speech. Ya, respondennya adalah orang-orang yang melakukan hate speech di sosmed. Kan nggak diketahui itu, tapi banyak, sehingga ada kemungkinan tidak terhingga. Nah, kita bisa menggunakan rumus namanya Lemshow, ya. Namanya Lemshow. Lemshow itu tulisannya lemes how gitu. Bentar. Di PowerPoint nggak ada sih, saya lupa masukinnya. Kita lihat nih. Ini catat nih, kalau nggak kalian screenshot atau kalian tulis lah ibaratnya. Rumusnya adalah Lemshow. Nah ini, untuk populasi yang tidak diketahui. Lihat ya. Kalau tadi Slovin itu sederhana, simple, cuma N sama dengan N kecil sama dengan N besar atau populasi dibagi 1 plus populasi dikali sampling error. Nah, rumus Lemshow ini digunakan untuk menentukan sampel ketika populasinya tidak diketahui atau diasumsikan tidak terbatas. Paham sampai sini? Yang membedakan? Kalau populasinya diketahui, kita bisa pakai Slovin. Kalau tidak diketahui, kita bisa pakai Lemshow. Ya, Lemshow. Lemshow. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah sampel itu sama dengan tingkat kepercayaan, ini dimakan dengan Z, tutup ini ya, dikali dengan P atau proporsi, lalu kemana? Sono mana? Pasar. Yang lama? Mau balik. Lalu margin of error dikali 1 dikurang P atau proporsi dibagi margin of error pangkat 2. Ini rumusnya nih. Ntar tinggal dimasukin ke PT dah. Nah, jumlah sampelnya berapa? Z itu adalah tingkat kepercayaan. Misalnya 1,96 untuk tingkat kepercayaan 95%. Berarti kalau tingkat kepercayaan 95%, errornya berapa? 5%, gitu ya. Nah, kemudian kalau pakai Lemshow,
umumnya pakai derajat kepercayaan 95% karena populasinya nggak diketahui. Sehingga kalau bisa tingkat errornya itu kecil. Jadi kita gunakan 5% lah minimal, jangan 10%. Kita pakai 1,96. 1,96 dikali P proporsinya yang diharapkan dalam populasi. Gunakan 0,5 jika tidak ada perkiraan. Jadi nggak ketahuan berapa. Gunakan 0,5 dikali 0,5 lalu dikali 1 dikurang 0,5 dibagi margin of errornya yang diinginkan 5% gitu ya. Sebagai contoh nih, misalnya kepercayaannya 95%, jadi valid supaya tingkat keyakinannya yakin. 1,96 margin of error 5%. 1,96 pangkat 2 dikali 0,5 dikurang 1 dikali 1 kurang 0,5 dibagi 5% berarti 0,05 pangkat 2. Ketemulah hasilnya sekian dikali 3,8416 dikali 0,25 hasil pembagian yang ini dibagi hasil perkalian yang atas dibagi 0,0025 hasil pangkat dari 0,05 5%, ketemu 0,9604 dibagi 0,0025, ketemulah N-nya 385. Berarti berapa jumlah responden yang dibutuhkan untuk populasi yang tidak diketahui? Kita bisa menggunakan 385 responden. Gampang kan? Bisa dipahami ya? Halo? Paham, Pak, paham. Bisa Pak, paham. Iyalah, harus paham. Saya jitak kalau nggak paham. Oke, kita balik lagi. Jadi dua rumus yang bisa digunakan. Apa aja rumusnya? Slovin sama Lemshaw. Slovin dan Lemshaw. Betul. Itu harus diingat. Kalau populasinya ketahuan pakai Slovin, nggak ketahuan pakai Lemshaw. Oke, menentukan populasi, validitas tadi sudah juga harus kita bikin skala harus valid dan reliable. Nah, terus untuk tadi kan kita mengukur bikin skala itu valid, dilihat dari validitas isinya, lalu validitas konstruknya, dari keterbacaan kalimat, mengukur yang mau diukur. Nah, langkah berikutnya dalam membuat skala, nanti kita udah buat skala, kita uji secara statistik. Secara statistik, apakah skor total item korelasinya atau R tabelnya itu di atas 0,3 atau enggak? Atau kita menetapkan batasan, misalnya dengan jumlah respondennya adalah 100, ya. Kita uji dulu. Kita uji dulu. Kita udah buat skala nih. Lalu kita uji apakah dia valid atau enggak secara statistik. Kita udah bikin skala secara validitas isinya, kayaknya udah ngukur secara konstruk juga sudah oke, udah sesuai. Nah, kita uji secara statistik. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan tryout. Tryout-nya itu menggunakan 30 orang. Biasanya menggunakan tryout atau uji coba skala dengan 30 orang. Nah, dengan 30 orang, patokannya apakah total atau validitasnya nilai total corrected item tolerance itu di atas 0,3 berarti dianggap itemnya valid. Kalau di bawah 0,3 dianggap tidak valid. Makanya dihilangin nih, nomor 2 hilang, nomor 5 hilang karena dia di bawah skornya 0,3. Bisa juga menggunakan R tabel. Ya, R tabel itu adalah uji validitas atau batasan, tadi kan 0,3. Nah, batasannya itu kita gunakan, ini R tabel, nanti ada tabelnya, di Google banyak. R tabelnya itu adalah 0,361. Untuk berapa? Untuk responden 30 orang. Kalau misalnya yang diukurnya 100 orang, beda lagi R tabelnya. Kalau 200 orang, beda lagi R tabelnya. Nah, untuk tryout biasanya 30 orang. Kalau 30 orang, R tabelnya itu adalah batasnya ya. R tabel ini batas minimal nilai corrected item correlation atau R hitung. Bahasa kerennya corrected item total correlation, bahasa sederhananya R hitung. Ya, nilainya. Kalau dia di atas 0,361 berarti dia valid. Kalau ada yang di bawah 0,361 berarti dia tidak valid. Terus apa yang harus dilakukan? Ya dibuang.
dihilangkan itu item saat kita ngambil data utuh. Tadi kan ini kan baru 30 orang tryout ya. Terus jumlah respondennya yang dibutuhkan misalnya 400. Berarti kan kita harus ngambil data lagi kan 400. Nah, waktu ngambil data 400, ketika ada item yang tidak valid atau di bawah skornya 0,361, itu dibuang, nggak dipakai lagi di kuesioner. Paham? Karena apa? Karena tidak valid. Kalau tidak valid, biasanya itemnya atau skalanya tidak reliable. Ngelihatnya gimana reliable atau tidaknya? Lihat Cronbach alpha. Alpha Cronbach. Ketika alpha Cronbachnya itu di atas 0,7 biasanya, skornya minimal 0,7. Minimal. Yang bagus itu 0,8 ke atas. Bisa 0,9 hebat banget. Berarti keren. Yang bikin skala itu keren. Yang bikin skalanya bagus. Ya. Minimal selalu 0,7. Kalau nilai Cronbach alpha, hasil statistiknya, nih, Cronbach alpha-nya di atas 0,7, berarti reliabilitasnya bagus. Bisa dapat 0,9 itu setelah item 1, item berapa lagi nih? 5, 8, 9, 10. Ini hilang, sisa 5 item. Artinya yang tidak masuk di sini dia tidak valid. Kalau nggak valid dibuang. Kalau dibuang reliabilitasnya jadi tinggi. Gitu langkahnya. Nanti minggu depan kita uji coba statistik. Caranya gimana ya? Kalian harus punya data dulu. Kalau kalian nggak punya data ya gimana kita mengolah statistiknya? Ya. Nah, nilai Cronbach alpha, lihat, uji reliabilitas. Pakai Cronbach alpha. Ini dia pakai standarnya 0,6. Kalau buat saya sih 0,7 lah, di atas 0,7. Dia standarnya 0,6 tapi hasilnya di atas 0,7 semua. Berarti bagus. Reliable dia. Hasilnya bagus, reliable. Ya, tadi kenapa, Fit? Bapak berarti kita minggu ini harus bikin kuesioner ya? Betul, itu yang semua saya mau tugasin ke kalian. Betul. Oke, nanti perhitungan statistik kita bahas minggu depan. Tandanya kalian harus punya data dulu. Kalian harus punya data. Artinya, tadi udah paham kan cara bikin skala, bikin pernyataan dari setiap item? Banget. Paham. Udah paham ya? Jam 5. Terus kalau mau cara cepetnya gimana? Udah jam 5. Nggak masalah mau sampai malam juga, yang percuma kalau kalian nggak paham. Saya rela mendonasikan waktu yang cukup lama biar kalian ngerti, itu aja sebetulnya. Kan saya udah bilang, mata kuliah lain mah paling jago sejam. Kalau mata kuliah ini 3 jam kurang. Terakhir nih, lihat. Cara cepetnya gimana, Pak? Supaya kita nggak usah bikin satu-satu kayak tadi, kan lama ya, satu-satu. Misalnya diturun dari variabel, terus indikator. Dari indikator bikin kalimat kan? Dari deskripsi indikator atau dari definisi indikator. Lama nggak? Lama nggak kalau bikin satu-satu? Misalnya bikin Lama. begini, satu-satu nih. Lama. Bikin tabel, tapi nanti kalian bikin ini ya. Indikatornya ini sejauh mana begini ini, terus bikin pernyataannya satu-satu gitu. Lama. Kalian bisa cari adaptasi. Misalnya skala terpaan. Cari aja yang udah ada. Jurnal atau cari. Oke, lihat di sini. Ada nggak? Kalau ada, kita pakai daripada kita lama. Oh, indikatornya frekuensi, tapi pernyataannya nggak ada nih. Pernyataannya nggak ada. Nah, kita cari yang udah ada pernyataannya. Kalian cari yang udah ada pernyataannya supaya tinggal menyesuaikan. Itu namanya adaptasi. Daripada bikin dari ulang, kalimatnya, mikirnya lama, puyeng. Ya, ada nggak nih skalanya? Oh, nggak ada lagi. Kalau kita cari skala
skala terpaan frekuensi. Sekali lagi. Ini cara cepatnya ya, biar kalian nggak pusing. Kalau di jurnal tuh jarang sih ya. Cari yang bab 3. Bab 3. Biasanya ada pernyataan tuh bab 3. Skala atau operasionalisasi. Cara gitu, operasionalisasi. Nah, kalian nih. Dapat nih. Jadi ada pernyataannya nggak ya? Oh, ada nih. Frekuensi, saya menonton tayangan lebih dari sekali. Tapi kira-kira udah bisa membedakan belum ya? Kalau lebih dari sekali itu udah dianggap sering atau belum? Nah, tinggal dilihat respondennya, skalanya, pilihan jawabannya. Ya, pilihan jawabannya. Terus misalnya keputusan pembelian, pengenalan masalah, konsumen mengetahui publik, kepuasan konsumen merasa puas tidak puas. Nah, ini udah bentuk pernyataan belum? Belum, masih definisi. Masih deskriptor, definisi daripada indikator. Nah, ini udah pernyataan belum? Sudah. Sudah. Saya melihat unggahan Instagram yang menunjukkan proses produksi yang ramah lingkungan. Nah, ini bener nih. Ya. Saya melihat unggahan, jawabannya tidak pernah atau sangat sering. Ini kan ngebedain kan? Nggak ada patokan 1-3, ya nggak? Ini punyanya anak UMN, berarti pinteran dia nih, daripada yang anak UIN tadi. Atau pembimbingnya yang benar. Nah, ini anak UMN. Saya melihat unggahan menunjukkan proses produksi yang ramah lingkungan. Responnya tidak pernah sampai sangat sering. Berarti kalau dijawab sering, frekuensinya tinggi. Kalau dia nggak pernah, frekuensinya rendah. Durasi, atensi. Nah, cari aja yang begini supaya kalian cepat. Green profit value, biaya produksi. Saya merasa harga produk bla bla bla. Skalanya apa? Yang penting pernyataannya. Pernyataannya kalau ini kan tinggal diadaptasi, tinggal disesuaikan. Kalau penelitian kalian kan bukan aku ya swim kan? Misalnya kalian produknya skincare apa gitu, ya tinggal disesuaikan. Paham? Paham, Pak. Itu cara cepatnya. Pak. Jadi tugas kalian adalah membuat bab 3. Jadi bab 3 yang tapi tugas minggu lalu tetap harus dikumpulin ya, bab 2. Nah, tugas minggu ini akan tetap saya nilai. Bab 2 tugas minggu lalu. Tugas minggu ini dikumpulkan minggu depan bab 3. Di dalamnya sudah lengkap. Kalian sudah isi, sudah ada populasinya, teknik pengambilan samplingnya sudah ada, jumlah sampelnya sudah ada, operasionalisasi variabelnya juga sudah ada. Kayak gini. Variabel, indikator, pernyataan. Skalanya juga sudah ada. Ya, skala pengukurannya mau sangat sesuai, tidak sesuai, sangat setuju, tidak setuju, sering, tidak pernah, terserah. Sesuaikan dengan pernyataan. Jadi sudah lengkap. Kalau sudah, kalian bikin kuesioner. Bikin kuesioner seperti ini. Ini juga nanti dikumpulin di Drive. Ya, dikumpulin di Drive. Kuesionernya kayak mana? Bikin nih, ini kuesioner nih. Ini kuesioner. Ini kuesioner, ini pertanyaan-pertanyaan awal, lalu ini pertanyaan skala. Bikin kayak gini. Kalau tadi operasionalisasi variabel, kalau ini namanya kuesioner. Catat ya, saya nggak ulang lagi nih. Bikin bab 3, lengkap dengan populasi, sampel, skala pengukuran, kemudian operasionalisasi variabel, lalu kalian bikin kuesioner. Nih, dari mulai salam pembukanya,
ya. Lalu kriterianya, terus data-datanya, pernyataan-pernyataannya. Kalau ini udah jadi, bikin kayak gini, baru kalian buat G-form. Buat G-form. Tahu kan caranya buat G-form bikin kuesioner? Tahu. Tahu lah. Di Google banyak. Ya. Kalau kalian sudah buat G-form dari kuesioner, lihat aja tutorial di YouTube. Kalau nggak nanti tanya Hafid. Kalau sudah bikin kuesioner, linknya kalian sebarkan di grup kelas kalian sendiri. Jadi semua anggota kelas wajib untuk mengisi kuesioner temannya semua. Jadi kalian dalam minggu ini setelah bikin kuesioner, bikin atau ngisi hampir lebih dari 35 ya, 35, 36 kuesioner. Kan berarti asumsinya satu orang itu sudah punya data 30 lebih kan? Kalau sudah punya data 30 lebih, kita bisa minggu depan untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas serta uji statistik lain. Clear tugasnya? Bapak, ini tugasnya kita sekarang bikin kuesioner yang udah diisi sama responden juga. Makanya disimak. Tugas yang pertama tadi apa? Kalian buat bab 2 di minggu lalu, kemudian bikin bab 3-nya lengkap. Lengkap dengan apa yang sudah kita pelajari tadi, populasinya jelas siapa, sampelnya juga jelas, kriteria teknik pemilihan sampelnya jelas, penentuan jumlah sampelnya juga sudah ada, skalanya juga sudah ada, lalu operasionalisasi variabelnya, skalanya, ya, operasionalisasi variabelnya ini sudah ada juga. Kemudian respon jawabannya atau pengukurannya sudah ada. Uji validitas dan reliabilitasnya juga sudah ada. Sampai sini aja. Ya, validitas dan reliabilitas. Kalau mau dilihat uji-ujinya apa sih kalau PI? Ini kan spednya PI ya. Ikutin ini aja nih, tinggal dikopas bab 3-nya. Tapi yang bikin yang beda adalah ini nih. Operasionalisasi variabel sama pemilihan jumlah populasi dan jumlah sampel. Kalau sudah kalian bikin operasionalisasi variabel, kalian bikin kuesioner. Nih, bentuknya seperti ini. Nanti ditaruh di drive, upload di drive, format PDF. Kalau sudah bikin kuesioner kayak gini, lalu kalian bikin G-form dari kuesioner yang sudah kalian buat di sini nih. Taruh di G-form. Kalau udah di G-form, linknya kemana yang isi? Yang isi kalian-kalian juga. Paham? Bapak sekarang share screen ya? Soalnya nggak ada. Oh iya ya, nih. Nah, intinya intinya kalian bikin bab 3 sesuai dengan yang ini aja nih. Punyanya siapa ini? Sampai saya kasih ya. Sharon, punyanya Sharon. Bikin bab 3-nya lengkap. Lengkap sudah ada metodologinya, paradigmanya, terus populasinya sudah lengkap siapa, skala pengukurannya sudah ada, populasinya siapa, sampelnya, tekniknya sudah ada, pemilihannya, terus penentuan jumlah sampelnya sudah ada, mau pakai rumus Lovin atau rumus Lemshow, kemudian sumber data sudah ada, lalu operasionalisasi variabelnya juga sudah ada. Jadi kalian bikin pernyataan, biar cepat tadi tinggal googling aja dari pernyataannya sudah ada, tinggal diadaptasi, oke? Lalu kemudian uji validitasnya, kemudian uji reliabilitasnya kan bisa di copy nih, uji bawahnya nih. Tinggal diikutin aja. Yang beda itu yang perlu kalian pikir adalah operasionalisasi variabel. Kalau operasionalisasi variabelnya udah selesai, kalian bikin kuesioner kayak gini. Formatnya PDF, nanti diupload drive. Kalau sudah bikin kuesioner format PDF gini, tinggal kalian bikin format G-form-nya. Taruh di G-form. Jadi link supaya teman-teman satu kelas lain bisa ngisi. Bisa ya bikin kuesioner ya. Pakai G-form ya, bisa ya. Sebelum bikin kuesioner pakai G-form, kalian bikin ininya dulu nih. Blueprintnya. Blueprint kuesioner. Kalau blueprint kuesioner sudah jadi, baru bikin G-form. Kalau bikin G-formnya sudah selesai, suruh teman-teman kelas ngisi. Jadi minggu depan kalian sudah punya data. Minimal 30. Minimal 30 kan kelas kan lebih kan dari 30 anggotanya.
2 kan lebih dari 30. Jadi semuanya harus punya data minimal 30, lebih dari 30 boleh. Nanti data itu yang kita pakai untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas. Pakai SPSS nih, ntar ngitungnya. Minggu depan kita belajar ini. Sekaligus nanti uji-uji yang lain. Dari uji normalitas, uji linearitas, uji heterogesitas, regresi, uji parsial, lalu sampai uji koefisien determinasi. Intinya hasil analisisnya minggu depan targetnya sudah selesai. Nah, minggu terakhir tinggal gimana caranya menginterpretasikan hasil daripada statistik. Dikasih kata-katanya nih, pembahasan. Cara bikin pembahasan. Ada pertanyaan? Jelas ya? Jelas, Pak. Clear ya? Saya nggak mau minggu depan kalian kayak gini, nggak ada yang ngumpulin, nggak punya data. Pokoknya saya nggak peduli ya. Kalau kalian nggak ngerjain tugas ya berarti nilainya nggak ada. Kalau kalian telat satu step berarti kalian ketinggalan. Tolong diperhatikan. Kalau kalian ketinggalan ini kedepannya bakal repot. Kalian baru bikin kuesioner atau tidak bikin operasionalisasi variabel, ya nggak punya data. Kalau nggak punya data, ya gimana mau olah? Ya. Jadi ini step-stepnya harus diikuti betul. Tolong simak dan difokuskan untuk mengerjakan tugas di mata kuliah ini. Memang berat, tapi konsekuensinya kalau kalian ngerti di mata kuliah ini, nanti waktu PI kalian akan enak, akan gampang. Tapi kalau sekarang kalian tidak serius, nanti waktu PI boro-boro kalian mau diajarin kayak gini lagi, nggak bakal. Yang ada kalian cuma disuruh nulis. Dosen pembimbing itu tinggal ngoreksi. Saya kalau bimbing itu nggak akan ngajarin kayak gini nih, nggak ada. Intinya tulisan lu mana, sini gue koreksi, yang kurang apa, ini beresin, selesai. Nanti kalian juga gitu, ya. Jadi tolong dikerjakan dengan serius. Oke, sebelum kita bubar, silakan di on cam dulu semuanya.